Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Paulus Gunawan, dari pelayanan Hespat Ministry, sebuah pelayanan online, sharingkan firman Tuhan, kabar gembira bagi kita semua. Mari sama-sama kita memulai dengan berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih buat seluruh berkat Tuhan pada hari ini. Kami boleh ada sekarang mendengarkan renungan ini, memulai awal minggu, berkatilah renungan pada pagi hari ini. Berkatilah minggu ini agar seluruh berkat dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki renungan yang berikutnya pada hari ini kembali kepada tema besar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita ingat di awal-awal kita merenungkan tentang perumpamaan seorang penabur, di mana dia menaburkan benih, kemudian ada respon-respon yang berbeda. Saudara sekalian, kita fokus kepada benihnya itu apa? Itu firman Tuhan. Tidak terasa, hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga tentang benih firman. Saya bacakan dari 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara sekalian, apakah kita pernah mengalami satu penyakit atau kita menemani saudara kita atau orang tua kita atau teman kita yang sedang sakit? Kemudian dokter berkata, ini harus diperiksa lebih lanjut, dia harus di ronsen. Mengetahui apa ada yang salah di dalam tubuh dia. Bahkan dalam situasi tertentu harus di CT scan. Bahkan dalam situasi tertentu lagi di bagian tubuh tertentu harus di MRI. Saudara, apa sih manfaatnya di ronsen, CT scan, MRI? Manfaatnya adalah untuk mendiagnosa lebih lanjut, memonitor berbagai macam kondisi kesehatan. Misalnya, adakah kelainan tulang di situ? Apakah muncul tumor di situ dan sebagainya. Kalaupun muncul tumor, di mana posisi tepatnya, seberapa besar tumornya dan sebagainya. Makin besar, makin canggih alat pendeteksi itu, maka makin canggih pula hasilnya. Sehingga ketahuan bahwa ada penyumbatan sekian persen, ada tumor sekian ukurannya, kemudian ada tulang yang patah dan sebagainya. Saudara, itu semua alat begitu baik, luar biasa, tetapi setelah hasilnya itu ada, lalu apa? Apakah kalau dibiarkan bisa langsung sembuh? Tidak tentunya, bukan? Dokter akan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan, operasi atau yang lain-lain sebagainya. Alat-alat yang canggih tersebut, saudara, meskipun begitu canggih, itu hanya menyatakan apa yang salah dengan tubuh kita. Alat itu tidak memperbaiki kesalahan kita. Tidak demikian dengan firman Tuhan, saudara. Kita sudah membaca tadi, setelah firman Tuhan menyatakan kesalahan, firman Tuhan memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Sudah bayangkan ya, jika firman Tuhan itu hanya menyatakan bahwa ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, kemudian tidak memperbaiki next step-nya apa, maka kita akan menjadi orang yang stres, bukan? Mengapa? Karena kita hanya tahunya, saya orang yang sangat salah terus-menerus. Sudah minggu lalu kita merenungkan bagian yang pertama, yaitu berbicara mengenai manfaat firman, mengajar, kemudian menyatakan kesalahan. Dan hari ini kita akan melihat tentang memperbaiki kelakuan. Saudara, kita sudah tahu sekali apa pentingnya doktrin dalam hidup kita. Doktrin itu memberikan kita pengajaran yang kebenaran yang kuat, menuntun kita kepada apa? Satu kerohanian yang sehat. Dan doktrin itu mentransformasi hidup kita orang percaya. Efeknya apa? Akan menuntun kita pada kekudusan. Nah, inilah saatnya kita belajar mengenai, saya memahami sebuah doktrin, saya harus mengalami pertumbuhan iman. Doktrin mengajarkan, menyatakan apa yang salah. Dan saat ini kita melihat doktrin memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Sudah kata memperbaiki, correcting. Correcting itu kita tahu lah ya, sesuatu yang mengkoreksi ya. Dalam bahasa aslinya epomortosis itu berarti strengthen up again, menegakkan kembali, merestorasi ya. Kita bicara soal mengkoreksi sebetulnya ya, memberikan satu hal tentang hidup dan karakter kita. Saudara, kalau kita melihat bagaimana sih kehidupan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Saya bacakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara, perhatikan sekali. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat deskripsinya. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Saudara, apakah itu semua sound familiar dengan hidup kita? Inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Inilah adalah track yang salah, saudara. Track yang keliru. Yang miring. Nah, itulah makanya kita perlu membuat penyesuaian agar mengoreksi kesalahan itu dan akhirnya menjadi hidup dengan lebih benar lagi, saudara. Ya, mungkin miring harus diarahkan dengan arah yang lebih benar. Soalnya di dalam dunia penerbangan, saya membaca ada aturan 1 in 60 rules. 1 in 60 rules. Bicara mengenai apa? Untuk setiap sudut sekecil apapun yang berbeda dari arah yang ditetapkan, maka jadi penyimpangan dari tujuan awal, saudara. Akan bergeser 1 mil untuk jarak tempuh setiap 60 mile. Jadi, untuk setiap perbedaan yang sekecil saja, ya, dia akan bergeser 1 mil atau 1,6 km untuk setiap kali dia terbang sejauh 96,5 km. Jadi bayangkan jika mula-mulanya kecil, lama-lama jadi besar, maka bisa jadi tujuan akhir sudah berbeda sekali. Jadi sangat penting sekali untuk pilot mengetahui bahwa tidak boleh ada sedikit pun perbedaan dari jalur yang sudah ditetapkan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Seberapa kita sudah jauh dari tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Firman Tuhan itu mengoreksi kita. Kita perlu koreksi untuk apa? Untuk kita punya perubahan hidup dan pertumbuhan hidup. Roma 12 ayat 2 berkata, kamu harus jangan jadi sama dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita bisa lihat ayatnya di sini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Koreksi diperlukan untuk kita bisa berubah, saudara. Mengalami perubahan. Berubah untuk apa? Bukan supaya gaya-gayaan, tetapi berubah untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, koreksi itu diperlukan juga untuk apa? Memperingati kita bahwa ada blind spot dalam hidup kita. Dalam perihal rohani maupun karakter. Kita seringkali tidak tahu siapa kita. Kita seringkali miss sesuatu yang orang bisa lihat. Sehingga waktu kita dikoreksi, saudara, kita bisa lihat, oh iya, saya ada blind spot dalam bidang tertentu. Dan puji Tuhan, firman Tuhan mengoreksi itu, saudara. Yang ketiga, yang berikutnya lagi, koreksi itu adalah untuk apa? Mengimprove kehidupan kita, karakter kita, dan membuat kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan setelah bilang, lu salah, tapi Dia mengoreksi dengan benar, saudara. Tujuannya apa? Supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Saya ingat sebuah lagu, saudara. Judulnya I Wanna Be Like Jesus. Ya, saya bacakan teksnya. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He should do. In every way, everywhere, every day. Let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Sebuah lagu yang menyatakan, saya mau jadi seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, berlaku, bertindak seperti apa yang Yesus lakukan. Dalam setiap keadaan, setiap situasi, di mana saja, setiap hari, saya berdoa kiranya kasih dan anugerah Tuhan itu terpancar hidup saya. Ingin jadi seperti Yesus. Inilah kerinduan kita, saudara. Engkau membaca firman, engkau dikoreksi oleh firman Tuhan. Ini kamu harus kembali. Maka tujuannya adalah apa? Supaya kita makin hari boleh makin serupa dengan Kristus. Fenomena yang terjadi adalah begini, saudara. Banyak orang yang tidak suka membaca firman. Karena mereka makin baca, makin tahu mereka salah. Mengapa mereka tidak membaca? Karena mereka tidak mau lakukan yang benar. Jangan baca. Kalau baca nanti jadi tahu saya salah, firman Tuhan terus berbicara dalam hidup saya. Jangan baca. Mendingan gak usah baca. Saudara, itu satu pilihan yang keliru. Kenapa? Karena itu berarti orang itu tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Baca firman. Pelajari firman dengan benar. Waktu membaca, Tuhan nyatakan kesalahanmu, maka Tuhan akan menolong kita untuk memperbaiki kelakuan kita, mengoreksi hidup kita. Untuk menutupnya, saudara, saya ingat sebuah mazmur dari Daud. Mazmur 139, ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud menyadari bahwa Tuhan, hidup aku tuh penuh dengan dosa dan kelemahan. Selidikilah aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku. Seperti scan aku ya Tuhan. Scan aku Tuhan. Ujilah aku, kenal pikiranku. Wah, Tuhan MRI pikiranku. Untuk apa? Lihat kalau jalanku serong, tuntun aku di jalan yang kekal. Satu kerinduan kita semua, saudara. Setiap harinya memulai hari kita dengan membaca firman, berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, tuntun aku. Kalau aku salah, tuntun aku ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan
dan memperbaiki kelakuan kita. Saudara, kita rindu dalam hidup kita. Kita mau makin sensitif di hadapan Tuhan, sensitif mendengar apa yang menjadi aturan-aturan dari Tuhan, dan sensitif untuk ditegur dan diperbaiki kelakuan kita dalam firman Tuhan. Hal yang tidak mudah, tapi berjuang bersama dengan Tuhan, kita belajar untuk makin hari makin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.